Alat reproduksi wanita bagian luar atau eksternal terdiri dari mons pubis, klitoris, lubang uretral, lubang vagina, labia minora, labia mayora, dan terakhir anus. Organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus yang terdiri dari 3 bagian yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium, kemudian fundus, serviks, dan terakhir vagina. Organ reproduksi pria terdiri dari 2 bagian yaitu eksternal dan internal. Bagian eksternal atau luar terdiri dari penis dan skrotum. Bagian internal atau dalam terdiri dari testis dan 2 kelenjar, yaitu kelenjar ductus dan kelenjar aksesoris. Kelenjar ductus terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra atau koper. Proses oogenesis dimulai dari sel induk yang bernama oogonium yang mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer akan melanjutkan pembelahan secara meiosis pertama dan menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar pertama. Jika oosit sekunder terjadi pembuahan, oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan secara meiosis kedua dan menghasilkan ovum serta badan polar kedua. Spermatogenesis diawali dari sel induk yang disebut spermatogonium yang akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis kedua dan masing-masing spermatosit sekunder akan menghasilkan 2 spermatid. Selanjutnya, spermatid akan mengalami peristiwa diferensiasi atau pematangan dan menghasilkan sperma. Sperma sendiri terdiri dari 3 bagian, bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala terdapat akrosom dan nukleus. Bagian tengah terdapat mitokondria yang berbentuk spiral, dan bagian ekor terdapat membran plasma. Proses fertilisasi di mana sel sperma bertemu dengan sel ovum di tuba falopi diawali dari sel sperma yang menembus sel folikel. Kemudian pada kepala sperma terdapat akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan akan menghancurkan zona pelusida. Ketika zona pelusida sudah hancur, maka nukleus di dalam kepala sperma akan menembus membran plasma sehingga zona pelusida mengeras dan menghalangi sperma lain masuk. Tahap terakhir, sel sperma akan bertemu dengan sel ovum dan terjadi fertilisasi. Pertumbuhan dan perkembangan embrio diawali dari ovarium yang akan mengeluarkan sel telur yang sudah matang menuju ke tuba falopi atau disebut ovulasi. Pada saat sel telur bertemu dengan sel sperma akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Pada hari pertama, pembuahan akan berubah menjadi zigot yang bersel tunggal. Pada hari kedua
akan membelah menjadi 2 sel, pada hari ketiga akan membelah menjadi 4 sel, pada hari keempat akan membelah menjadi 16 sel, pada hari kelima akan berubah menjadi blastokista awal, pada hari ke-6 sampai ke-7 akan berubah menjadi blastokista akhir, pada hari ke-8 sampai ke-9 embrio akan terjadi implementasi atau penempelan. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 siklus. Siklus uterus, hormon, dan siklus ovum. Fase menstruasi diawali tidak dibuahinya sel telur dan kadar hormon progesteron turun sehingga menyebabkan dinding rahim mengalami peluruhan, dan hormon FSH dan LH dibantu oleh estrogen yang berfungsi untuk mematangkan sel telur. Fase praovulasi. Ketika sel telur sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Kenaikan hormon estrogen dibarengi dengan penebalan dinding rahim sampai batas maksimal. Selanjutnya, fase ovulasi. Ketika sudah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mengalami penurunan, sedangkan hormon FSH dan LH mendadak mengalami kenaikan sehingga menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel telur keluar dari ovarium. Pasca ovulasi. Setelah sel telur keluar dari folikel dan folikel yang ditinggalkan berubah menjadi korpus luteum yang melepaskan hormon progesteron dan menyebabkan kenaikan suhu basal untuk menandakan bahwa tubuh dalam masa subur. Lama-kelamaan, korpus luteum akan hancur dan tidak memproduksi hormon progesteron sehingga endometrium akan mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Terjadinya peluruhan dinding rahim akibat tidak adanya pembuahan. Yang kedua, fase praovulasi. Terjadinya pematangan sel telur di dalam ovarium. Yang ketiga, fase ovulasi. Keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium menuju tuba falopi. Yang keempat, fase pasca ovulasi, di mana sel telur yang sudah mencapai dinding rahim dan tidak terjadi pembuahan akan meluruh bersama darah menstruasi dan akan terjadi menstruasi selanjutnya. Perkembangan janin pada siklus kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama dimulai dari minggu ketiga sampai minggu ke-13. Panjangnya 40 mm, beratnya 1 ons. Organ utama seperti otak, jantung, paru-paru, hati, usus, ginjal sudah mulai terbentuk. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Panjangnya 160 mm, beratnya 31 ons. Organ utama sudah mulai terbentuk dengan sempurna, jenis kelamin sudah dapat dibedakan, pergerakan bayi sudah dapat dirasakan oleh ibu. Trimester ketiga dimulai dari minggu ke-28 sampai kelahiran. Panjangnya 330 mm, beratnya 96 ons. Sudah dapat membuka mata untuk yang pertama kali. Posisi janin sudah berada pada rahim bagian bawah dan menghadap jalan lahir. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Proses persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama, kala pembukaan, serviks membuka 0 sampai 10 cm. Kala pertama dibagi menjadi 2 fase.
fase laten, dan fase aktif. Fase aktif dibagi menjadi 3 subfase: fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, fase deselerasi. Kala kedua, kala pengeluaran bayi. Pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara berlangsung selama 1 jam. Kala ketiga, kala lahirnya plasenta, berlangsung selama 5-30 menit. Kala keempat, kala pengawasan, dimulai dari kelahiran plasenta sampai 2 jam setelah proses tersebut. Anatomi payudara: dinding toraks atau tulang rusuk, otot dada supaya payudara tidak menggantung, lobula penghasil ASI saat menyusui, puting susu yang akan dihisap oleh si bayi, areola pelindung puting supaya tidak lecet, ductus penyalur ASI, jaringan lemak yang menentukan besar kecilnya payudara. Fisiologi laktasi dimulai dari hipotalamus yang berfungsi untuk mempengaruhi fungsi organ. Hisapan mulut bayi pada puting susu ibu merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi sejumlah prolaktin. Prolaktin adalah hormon utama yang mengandalkan pengeluaran ASI. Refleks ejeksi susu pada hisapan mulut bayi merangsang hipofisis posterior untuk memproduksi oksitosin. Di bawah pengaruh oksitosin, sel-sel di sekitar alveoli berkontraksi untuk mengeluarkan ASI melalui ductus ke dalam mulut bayi.